Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Finandasari dengan NIM 877621177. Saya dari UPBJJ UT Bandar Lampung dengan program studi PGSD dengan program studi program guru sekolah dasar. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD, modul 1 ciri-ciri makhluk hidup dengan judul gerak pada tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan seperti tanaman putri malu, penggaris, stopwatch, dan tabel pengamatan. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu gerak pada tumbuhan seperti seismosasti, niktinasti, dan geotropisme negatif. Yang pertama, saya akan membahas tentang gerak seismosasti. Gerak seismosasti pada putri malu adalah gerakan yang menutup atau menguncup pada daun tanaman saat menerima rangsangan sentuhan atau getaran. Berikut adalah contoh gerak seismosasti jenis sentuhan halus. Langkah pertama, sentuh daun putri malu menggunakan penggaris dan terlihat daun putri malu menutup. Kemudian gunakan stopwatch dan tunggu hingga beberapa saat. Amati perubahan yang terjadi. Daun putri malu dengan sentuhan halus memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk membuka kembali. Yang kedua, contoh gerak seismosasti sentuhan sedang. Sentuh sedang daun putri malu menggunakan penggaris. Kemudian nyalakan stopwatch beberapa saat. Dalam sentuhan sedang memerlukan waktu sekitar 7 menit untuk daun putri malu mekar kembali. Selanjutnya, contoh gerak seismosasti sentuhan kasar. Sentuh kasar daun putri malu dengan dorongan dan sedikit tekanan pada daun putri malu dengan menggunakan penggaris. Kemudian nyalakan stopwatch beberapa saat. Pada sentuhan kasar memerlukan waktu sekitar 12 menit untuk daun putri malu dapat mekar kembali. Yang kedua adalah gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan suasana gelap yang menyebabkan daun atau bunga menutup. Berikut adalah alat yang diperlukan dalam pengamatan gerak niktinasti. Ada alat tulis, penggaris, stopwatch, kotak kardus, dan tabel pengamatan. Yang pertama dilakukan adalah siapkan 2 tanaman putri malu yang diberi label A dan B pada setiap tanaman. Kemudian, sediakan 1 handphone sebagai alat ukur dan kotak kardus untuk menutup salah satu pot. Letakkan kardus pada pot B dan pot A dibiarkan terbuka terkena cahaya matahari. Selanjutnya, nyalakan stopwatch. Kemudian, kita tinggalkan selama durasi 30 menit. Hasil pengamatan praktikum pada gerak niktinasti pada pot A yang ditempatkan di tempat terang atau terkena sinar cahaya matahari, daun putri malu tetap terbuka lebar yang dilakukan selama 30 menit. Dan untuk pot B, daun yang ditutup menggunakan kotak kardus yang semula daun putri malu membuka lebar, daun putri malu menutup bahkan terjadi pada seluruhnya. Itulah tadi hasil pengamatan gerak niktinasti yang terjadi pada pot A dan pot B. Berikut adalah praktikum geotropisme negatif. Alat yang dibutuhkan adalah 2 pot aqua gelas bekas, air secukupnya, biji kacang hijau, dan kapas secukupnya. Langkah yang pertama adalah rendam biji kacang semalaman dengan air. Secukupnya saja. Setelah biji kacang hijau direndam selama semalaman, kemudian kita siapkan 2 buah aqua gelas yang diisi dengan kapas. Kita masukkan dan kita beri label A dan juga B. Kemudian kita beri dengan air secukupnya. Kemudian kita masukkan biji kacang hijau. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya.
Kemudian kita tunggu selama 7 hari, atau kita akan lihat pada hari pertama apa yang akan terjadi. Kita tempatkan pada tempat yang terbuka dan terkena sinar matahari, dan letakkan keduanya secara posisi yang berbeda. Yang pertama pada posisi vertikal dan yang kedua pada posisi horizontal. Nah, ini dia. Yang pada posisi vertikal, dia tetap menuju ke atas mencari sinar matahari. Sedangkan pada pom B, kita kasihkan pada posisi horizontal, dia tumbuh tegak ke atas atau batang membengkok ke atas. Karena pada posisi horizontal, batang tersebut mencari posisi sinar matahari. Jadi, gerak pada tanaman kacang hijau ini disebut gerak geotropisme negatif, di mana pot A tumbuh ke atas untuk mencari cahaya dan menjauhi tanah, sedangkan pot B bergerak atau membengkokkan batang untuk mencari sinar cahaya dengan menjauhi gravitasi bumi. Ini dia hasilnya.